Assalamualaikum teman-teman. Aerox yang beberapa waktu kami beli itu akhirnya kami coba rubah, karena memang ini untuk ketinggiannya cukup tinggi sehingga saya harus jinjit. Dan ubahan yang saya lakukan adalah dengan melakukan downsize. Dan saya dilakukan di bengkel terdekat kami yang menjadi bengkel andalan di kota kami. Dimulai dengan melepas as, kemudian melepas roda. Ini baru sekitar 2 bulan ya teman-teman ya. Jadi kita bongkar. Tapi sebenarnya bukan karena downsize-nya yang menarik di sini, tetapi kita cukup kaget dengan oli dari suspensi yang dipakai oleh Aerox. Oke, kita lepas dulu kaliper disknya ya, sebelum lepas semuanya. Dan jangan lupa juga untuk melepas sensor speedometer. Sensor speedometer biasanya menggunakan tipe magnetik seperti pada sepeda ya. Tapi yang di sini ternyata nggak ada magnetnya, dan dia menghitung berdasarkan lubang-lubang yang ada di pelek itu ya, yang hitam itu. Setelah itu kita bongkar shock breakernya. Ini tipe shock breakernya YB65 R11 Yamaha KYB. Ini buatan Indonesia, TKDN. Untuk melepas pernya, kita harus lepas dulu pin yang ada di ujung dari shock breaker ini. Pin pengunci ini dengan alat sederhana seperti ini. Nah, setelah pin dilepas, maka per akan muncul keluar. Oli ini kok hitam banget mas ya? Kalau motor baru mah nggak hitam. Oh, baru Februari kok ngambilnya kok? Ini kurang bagus. Iya makanya malah standarnya malah jelek. Dan ya malu. Di sini sempat kaget karena ternyata olinya warnanya hitam pekat seperti oli yang sudah pernah dipakai. Tapi nanti kita cari ya, sebenarnya itu oli macam apa. Nek pire renggang gitu kan ya Mas, pengaruhnya apa Mas? Ngaruh Pak. Kalau embo berarti nih. Renggang malah keras. Kalau renggang malah keras. Iya. Oh iya toh. Itu kayak gitu rapor. Oh itu melambung yang rapat.
Sementara oli kita ganti dengan yang bawaan dari kit. Walaupun sebenarnya saya pengennya itu yang ya malup yang bagus, cuma di bengkel ini ternyata sedang kehabisan. Agar lebih jelas lihat olinya, ini yang shock kedua kita pakai wadah yang masih bersih ya, kita lihat. Oh, keren banget nih. Warnanya api. Nah, saya iseng browsing, ternyata di Shopee ini ada ya untuk berbagai macam oli, yang warna hitam untuk racing cornering, yang coklat untuk harian, dan yang bening ini untuk yang empuk atau yang down size. Nah, mestinya pakai yang kuning ini ya, tadi kita pakai yang merah. Untuk lengkapnya kita cari pengetahuan mengenai oli ini di ChatGPT ya teman-teman ya. Kalau dari ChatGPT ini malah justru menjelaskan kalau warna hitam itu adalah oli yang rusak. Cuma kalau kita lihat ya, mana mungkin ya ada barang baru, stok baru gitu, olinya rusak. Kalau pikiran positif saya, pasti ini adalah oli khusus. Misalnya untuk racing gitu ya, yang warnanya lebih gelap karena kekentalannya atau viskositasnya yang tinggi. Memang ada beberapa klasifikasi viskositas untuk tipe-tipe suspensi berdasarkan penggunaannya. Optimis saja bahwa oli yang dipakai ini memang oli racing khusus dengan warna aditif hitam atau gelap, yang tujuannya adalah untuk mendeteksi kebocoran, membedakan viskositas atau grade-nya, dan perlindungan ekstra dari oksidasi atau gesekan tinggi. Ini beberapa merek ya, ada On-Ohlin, Motorek, dan Kayaba. Sementara yang kita gunakan ini yang Kayaba atau KYB.
Coba kita tanya ChatGPT untuk jenis motor Aerox. Setelah oli dimasukkan, dipompa dulu biar gelembung udaranya naik dan hilang. Dalam setiap membongkar sesuatu, mesin atau apapun, jangan lupa bikin wadah terpisah seperti ini ya. Jadi komponen-komponen yang dipakai ini disatukan dalam satu wadah agar tidak ada yang terlewat. Dalam kit Deljas kita juga dikasih karet sil pembatas seperti ini ya. Ini membatasi shock dengan dudukan. Dan dipasangnya di bagian atas yang mentok dengan dudukan ya teman-teman.
Nah, diganti ban tahu bagus nggak ya Mas ya? Kurang cocok. Nggak cocok malah ya. Nah, sudah selesai, kita cek keempukannya dan kita uji jalan. Memang jadi agak lebih pendek dan saya tidak perlu jinjit lagi untuk mengendarai. Tapi performa jalannya seperti apa, kita lihat saja. Nah, ini perbedaannya ya, sekitar 4 cm kali ya, dari kedudukan kaki sebelum dan sesudah diturunkan. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya untuk downsize ini. Yang pertama, kedudukan standar atau jagang ini menjadi agak lebih tegak karena bagian bawah turun. Dan ketika kita gunakan untuk jalan yang kurang rata, jeduk-jeduknya masih sangat terasa, bahkan mungkin lebih keras daripada sebelum dilakukan downsize. Nah, seperti ini teman-teman. Ban juga sudah kita ganti dari 140/70 ke 90/80. Jadi ketebalan bannya lebih kecil ya, lebih mengurangi beberapa senti lah ya. Oh ya teman-teman, ternyata Aerox itu tidak cuma 155, tapi ada yang 175 juga. Kalau nggak salah ini di India ya, tapi bentuknya malah seperti Honda ADV. Jadi ini seperti NMAX, ada X-Max dan ada T-Max. Tapi yang di kita di Indonesia cuma X-Max ya. Nah, di Filipina ada tiruan Aerox 175, tetapi dia keluaran atau tenaganya yang dikeluarkan itu hanya setara dengan yang 155, namanya Viro. Jadi dia memang apakah hanya stempelnya atau bagaimana, tetapi kalau dilihat dari silindernya memang dia replacementnya itu 175. Tapi itu tadi tenaganya sama dengan yang 155, mirip banget ya. Tapi ini bukan Yamaha, ini adalah Viro 175. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bisa menjadikan pengetahuan tambahan bagi kita semua. Terima kasih.